kelebihannya ya, yang tadi kita Mbak Intan sebutkan antara pertama speednya, yang kedua latency. Nah, di kelebihan lainnya adalah servisnya. Jadi di 4G itu kita juga punya namanya service, kalau kita pernah lihat di handphone VoLTE gitu kan, disebutnya Voice over LTE. Di 5G juga ada. Itu pertama yang sama lah. Nanti di 5G juga ada namanya Voice over 5G. Nah, yang bedanya adalah dia ada dua service baru di sini yang tadi saya sebutkan. Yang pertama adalah ultra latency namanya URLC. Yang ketiga adalah yang pertama tadi internet ya, buat internet, artinya IMBB. Yang kedua adalah URLC, ultra latency, dan yang ketiga adalah MTC, Massive Internet Things. Nah, di 5G ini dengan adanya dua tambahan service ini, dia akan dibuat seperti namanya slicing. Jadi dengan network slicing ini akan dibuat priority gitu loh. Misalkan gini, ada paket misalkan mobil to mobil, misalkan contohlah kita jalan tol gitu kan, si internet ini ceritanya dia menggunakan bandwidth yang besar atau dia menggunakan jalan yang besar karena dia kan butuh gede gitu kan. Nah, tiba-tiba ada traffic, contohnya ada paket service yang untuk vehicle to vehicle, dia butuh cepat, dia butuh feedbacknya cepat gitu kan. Nah, kalau dianggapannya di jalan tol harus ada pengawalnya, digunakan jalurnya khusus. Kalau yang internet nunggu dulu, ada yang priority nih lewat. Nah, seperti itu. Jadi di URLC ini karena mission critical kan kita sebutnya, jadi harus segera gitu loh, latensinya harus segera dibalas antara user satu dan user yang kedua. Dan juga digunakan contohnya kayak buat robotik di hospital gitu untuk operation. Jadi misalkan gini, dokternya ada di mana gitu kan, dia menggunakan operation, misalkan menggunakan robot, contohnya dia menggunakan tangan robot. Nah, itu kan kalau nanti latensinya tinggi, dia akan ada kesalahan kan. Atau contohnya banyaklah nanti di 5G itu dengan menggunakan URLC ini akan improve latensinya. Dan yang satu lagi adalah Massive Internet of Things yang disebut tadi MTC. Nah, MTC ini sangat berguna apa? Ketika nanti efisiensi contohnya seperti ini. Internet of Things artinya internet untuk everything, di mana setiap nanti benda akan mempunyai internet. Mulai dari kita kan udah tahu nih jam tangan atau smart meter. Contohnya nanti meteran kan biasanya kalau PLN datang itu kan harus ngelihat gitu kan berapa sih nilai meterannya, itu kan butuh effort kan. Atau smart light yang mungkin kita taruh di jalanan yang kita harus matikan hidupkan, atau di rumah gitu kan. Nah, dengan adanya MTC ini, Massive Internet of Things, artinya nanti dia bisa menservis banyak device gitu, mungkin sampai kapasitasnya itu kalau berdasarkan standar ya, itu nanti bisa sampai 10 juta, lebih dari 10 juta, miliaran device bisa diservis gitu loh. Nah, artinya apa? Yang tadinya contohnya kalau misalkan kita taruh dengan menggunakan 4G gitu kan, dia kan butuh power, dan juga contohnya lah handphone kita berapa lama butuh hidup gitu kan, dia harus kita charge mungkin 1 hari baterainya habis gitu kan. Nah, menggunakan teknologi IoT ini nantinya adalah device-nya tuh bisa berumur mungkin 10 tahun kita akan charge lagi gitu loh. Karena dia tidak membutuhkan data yang besar, yang penting dia connect. Contohnya kalau misalkan ada smart meter, dia cuma akan ngomong ke network, bicara dengan network, oh saya lagi on, saya lagi off, on off gitu aja. Tapi dia membutuhkan baterai yang tahan lama gitu loh. Dan juga deep penetration-nya juga. Jadi nanti dari smart meter contohnya ada di bawah gudang gitu kan. Nah, 5G ini juga harus bisa menservis yang kedalaman gitu loh, istilahnya penetration yang gedung yang tinggi gitu. Artinya di basement juga bisa diservis seperti itu. Dan MTC ini juga akan mengimprove banyak hal gitu kan di kemudian hari.